proud of this child. All I was trying to do. Baru-baru ini saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang jurnalis kriminal terkenal yang bernama Anne Rule. Dia menulis berdasarkan kisah nyata tentang seorang wanita yang menghabisi suaminya sendiri pada tahun 2006 yang lalu. Lebih dari 100 halaman yang dia tulis, yang mana pada waktu itu kasusnya sangat sensasional. Dan seperti biasa, kali ini saya akan membahas kasus tersebut melalui filmnya. Penasaran? Langsung aja kita mulai. Berlatarkan di kota kecil yang bernama Selmer, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah bernama Matthew, ibu bernama Mary, dan ketiga anaknya, yaitu Hannah, Emily, juga adiknya yang masih bayi. Mereka adalah keluarga bahagia yang harmonis. Terlebih Matthew merupakan seorang pastor di wilayahnya. Dia kerap kali berkhotbah mengenai pandangannya kepada seorang wanita yang harus dihargai. Karena selain ibu kita seorang wanita, mereka juga telah melahirkan anak-anak kita. Sepatutnya para lelaki lebih menghargai ibu, istri, dan semua wanita yang ada di muka bumi ini. Semua jemaatnya sangat suka dengan Matthew, terutama emak-emak. Mereka mengidolakan sosok pastor Matthew. Dia juga mengajarkan anak-anaknya cara bertutur kata kepada orang yang lebih tua, agar lebih sopan. Pokoknya perfect lah, panutan banget untuk orang-orang di sana. Sunday's a family day, you know that. Thank you. I just love your little dress. Nice to see you too, sweetheart. Teman-teman Mary memuji betapa beruntungnya dia memiliki suami seperti Matthew. Sometimes I forget how young you are. He made vows too, didn't he? Should she have? She made her vows. Tapi pada kenyataannya, keluarga Matthew tidak sesempurna yang mereka lihat, terutama dalam masalah finansial, sehingga mereka memiliki pinjaman di bank yang harus segera dilunasi. Pendapatan yang ia dapatkan dari komunitas gerejanya belum mampu untuk menutupi hutang-hutangnya di bank. Dengan terpaksa Mary bekerja di sebuah toko roti sebagai pelayan. Tidak jarang ketika dia sedang bekerja, Mary kerap kali mendapatkan telepon dari pihak bank agar segera melunasi tagihannya. Karena jika tidak segera dilunasi, bunganya akan terus bertambah setiap harinya. Pihak bank juga mengancam akan menyerahkan masalah ini ke pihak lapangan. Mary stres, bingung apa yang harus dia lakukan, terlebih ketika mengetahui pinjaman itu atas nama dirinya. Hal itu pun dia beritahukan kepada sang suami, jika ada dari pihak bank menghubunginya agar segera melunasi hutang-hutang mereka, namun tidak ada jawaban dari Matthew. Mary adalah seorang ibu yang sangat menyayangi ketiga putrinya. Di suatu pagi, Hannah mendengar suara ledakan senapan dari arah kamar ibunya. Perlahan dia berjalan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba sang ibu berkata dalam keadaan panik agar bersiap untuk pergi dari rumah ini. Di sini belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Ikutin aja dulu, nanti akan terjawab. Mary dan ketiga anaknya pun pergi dari sana meninggalkan Matthew seorang diri di dalam rumah. Di perjalanan, Hannah bertanya, apakah ada perampok dan apakah ayah mencoba untuk melawannya? Kenapa kita meninggalkan ayah sendirian? Itu mau ayah kamu, kata sang ibu. Stan, are we gonna call the police? Daddy didn't want us to. Why did we leave him there? Secara tidak sengaja Mary melihat cincin pernikahannya. Dia membayangkan kembali saat mereka pertama kali menikah. Prosperity. Faithful and loving. Submit yourselves to the Lord. To revere. Untuk sementara waktu, mereka menginap di sebuah motel yang berada di dekat pantai.
Keesokan harinya di gereja, para jemaat sedang menunggu kedatangan Pastor Matthew. Salah satu dari mereka sudah mencoba menghubungi telepon rumahnya, namun tidak ada jawaban. Mereka curiga ada sesuatu yang gak beres. Di sisi lain, sang ibu marah besar ketika Hannah mencoba untuk menghubungi sang ayah. Lalu Mary berkata, "Ayahmu kan selalu berjanji akan membawa kita ke pantai. Sekarang kita pergi duluan, siapa tahu ayahmu nyusul." Hannah yang sudah mulai beranjak dewasa bertanya-tanya di dalam hati, ada apa ini sebenarnya? Di malam harinya, tetangga mereka yang juga merupakan jemaah gereja mendatangi rumah Mary. Tidak ada satupun orang yang menjawab panggilan ketika mereka memanggil-manggil nama Matthew dan juga Mary. Mereka terus berjalan menyusuri setiap ruangan yang ada. Sontak mereka pun terkejut di saat melihat Pastor Matthew yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan tergeletak dan berlumuran getih. Tidak ingin membuang waktu lagi, tetangganya itu bergegas menghubungi polisi. Pemberitaan tewasnya seorang pastor yang bernama Matthew menjadi ramai diperbincangkan di berbagai media dan stasiun televisi. Para polisi menduga ini merupakan kejahatan yang sengaja direncanakan karena si pelaku telah menghabisi suami dan menculik istri serta ketiga anaknya. Polisi juga tidak lupa mengabarkan ibu dan ayah Matthew di kediamannya. Tentu hal itu membuat mereka syok. Pasalnya, Matthew tidak pernah memiliki musuh semasa hidupnya. Departemen Kepolisian Selmer dan agen FBI mengeluarkan peringatan darurat tentang orang hilang. Bagi siapapun yang menemukan Mary berusia 31 tahun, berambut coklat, mata coklat, dan 3 orang anaknya, masing-masing berusia 12 tahun untuk Hannah, Emily 7 tahun, dan 1 orang bayi, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib karena diduga telah diculik oleh kelompok bersenjata. Sedangkan Mary dan ketiga anaknya lagi asik bermain di pantai. Mereka sudah lama sekali ingin bermain ke sana, tapi Matthew tidak pernah mengajaknya jalan-jalan. Hari kedua, polisi berhasil melacak keberadaan terakhir nomor ponsel milik Mary yang saat itu berada di titik wilayah pantai Alabama. Mereka meyakini si penculik mengendarai minivan perak dengan nomor polisi CHR 241. Tidak ingin membuang waktu lagi, polisi pun bergegas menuju titik lokasi. Salah satu polisi yang sedang berpatroli berpapasan dengan mobil Mary di jalan. Mereka berputar arah dan mengejarnya, sehingga mobil Mary terkepung oleh para polisi. Yeah, I think so. And dangerous. Because that occupants may be armed and dangerous. Tennessee, Charlie, Hotel. It's Tennessee, Romeo, 241 Napping. Mommy, what are they doing? Proceeding with caution. Possible. Anak-anaknya bingung dong kenapa mereka menodongkan senjata. Di sini polisi-polisi itu masih mengira jika ada orang lain di dalam mobil, yaitu si penculik. Tapi tidak lagi setelah menemukan sebuah senapan kaliber 12 di bagasi mobil milik Mary. Mary akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Departemen Kepolisian mengadakan konferensi pers dan mengumumkan bahwa Mary beserta ketiga anaknya sudah ditemukan di jalan pantai Alabama. Mereka dalam keadaan baik-baik saja. Kami sedang menyelidiki kasus ini karena tidak ditemukan orang lain, yang itu artinya Mary adalah tersangka pembunuhan suaminya sendiri. Di sisi lain, Mary diajukan beberapa pertanyaan tentang pernikahannya dengan Matthew. Mary menjawab, pernikahannya dengan Matthew sudah menginjak 13 tahun. Awalnya pernikahan mereka tidak ada masalah di 5 tahun awal. Lalu kenapa kamu menghabisi suamimu sendiri? Kata polisi yang menginterogasinya. Mary terdiam seperti orang depresi dan linglung. Di waktu yang bersamaan, kedua orang tua Matthew datang ke kantor polisi untuk menjemput ketiga cucunya. Mereka terkejut saat mengetahui Mary adalah tersangkanya.
Menurut kesaksian orang tua Matthew, Mary tidak pernah mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Kembali lagi, Mary didesak beberapa pertanyaan yang membuatnya semakin bingung. Mary berkata jika dirinya tidak pernah benar-benar bahagia, bahkan untuk pergi jalan-jalan ke pantai saja Matthew menolaknya. Detektif itu bertanya lagi, apakah kamu yang menembak Matthew? Mary menjawab, bisa jadi aku yang melakukan dan bisa juga bukan aku yang melakukannya. Bahkan dia mengaku hampir saja mau menghabisi ketiga putrinya, lalu mengakhiri hidupnya sendiri ketika di pantai kemarin. Di sini polisi menyimpulkan bahwa jiwa Mary sedang terguncang. Mereka ingin tahu lebih dalam kenapa Mary melakukan seperti itu. Akhirnya dia dipindahkan ke sel tahanan sambil menunggu keputusan sidang. Beberapa hari kemudian seorang pengacara bernama Steve datang. Dia diutus oleh keluarga Mary untuk membantu permasalahannya di pengadilan nanti. Ia juga memberitahu bahwa foto Mary terpampang di sampul koran harian kriminal. Namun meskipun demikian, dia yakin ada sesuatu yang membuat Mary tega menghabisi suaminya sendiri. Maka dari itu dia datang ke sana agar Mary mau menceritakan penyebab kejadian tersebut. Tapi Mary menolak menceritakan penyebab kejadian ini dengan dalih Mary nggak mau membuat citra buruk tentang almarhum suaminya di mata publik. Biarkan saja orang-orang menyangka aku seorang istri yang jahat. Steve berkata, aku ini pengacaramu. Gimana aku mau membela di pengadilan nanti kalau kamu sendiri nggak mau cerita? Di pertemuan ini Mary masih belum mau menceritakan penyebabnya. Keesokan harinya Mary didatangi oleh sahabatnya. Mereka hanya memberitahu jika barang-barang Mary sudah diamankan di rumah mereka. Mereka selalu berdoa agar Mary bisa melewati masalah ini. Mary tentu sangat senang, setidaknya masih ada orang yang peduli dan percaya kepada dirinya. Kini tiba di mana sidang pertama dilakukan. Di sana Mary didampingi oleh pengacaranya. Dihadiri juga oleh kuasa hukum dari keluarga Matthew. Juri memberi pertanyaan kepada Mary, bagaimana Anda memohon permohonan agar terbebas dari kasus ini? Dengan singkat Mary menjawab bahwa dirinya tidak bersalah. Sontak orang-orang yang berada di ruangan sidang pun terkejut. Bagaimana bisa orang yang jelas-jelas menembak suaminya sendiri tapi mengaku tidak bersalah? Di luar pengadilan, pengacara mereka saling serang memberikan statement masing-masing. Steve menyatakan bahwa Mary melakukan hal itu dalam keadaan rapuh, sedangkan pengacara dari keluarga Matthew menyatakan ini adalah kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Di keesokan hari, Steve kembali mendesak Mary agar mau mengatakan penyebab dirinya menembak Matthew, karena jika tidak, dia akan dihukum berat atas tindakannya itu. Terus gimana nasib ketiga putrimu kalau kamu lama di penjara, sedangkan mereka sudah tidak memiliki ayah? Atas pertimbangan itu, akhirnya Mary mau menceritakan dari awal kejadian. Mary bercerita, awalnya pernikahan kami baik-baik saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Apapun yang setiap aku lakukan selalu salah di mata dia, mulai dari cara berjalan, cara berbicara, cara mencuci baju pun selalu dikritiknya. Ya mungkin sebagian orang menganggap itu sepele, tapi perlu diingat, ini merupakan awal mula dirinya merasa tidak dihargai. Penderitaan lainnya dia rasakan. Bahkan ketika Mary akan memberikan kado ultah putri pertamanya, Matthew menampar dengan keras, dengan alasan karena Mary tidak izin terlebih dulu kepada Matthew. Pulling the trigger. I can't even imagine it. Was he going at you when it happened? Sidang kedua pun dilaksanakan. Pengacara dari pihak keluarga Matthew menggiring sebuah opini seakan-akan ini semua memang sudah direncanakan. Ia mendapatkan kesaksian dari sahabatnya Mary bahwa sebelum kejadian penembakan itu, Mary membuka rekening baru atas namanya sendiri dan dia menabung di rekening barunya. Juga berdasarkan kesaksian dari pihak bank, Mary menarik uang tunai setelah sehari kejadian itu.
Jadi dapat ia simpulkan bahwa Mary dengan sengaja membuat rekening baru untuk merencanakan pembunuhan dan kabur membawa ketiga putrinya dengan modal uang yang ada di rekening barunya itu. Kini giliran Steve yang membela Mary. Dia berkata setiap orang yang melihat Matthew dan Mary, mereka mengira keluarga yang sempurna, keluarga yang indah. Tapi Mary yang menjalankannya tidak seperti yang orang lain bayangkan. Dia tertekan. Posisinya serba salah. Karena satu sisi dia harus menjaga image suaminya sebagai seorang pengkhotbah. Di sisi lain dia sudah tidak tahan sama perilaku Matthew yang kejam. Dan jika ada sesuatu yang tidak sesuai menurut Matthew, Mary akan terima akibatnya. He didn't like washed his shirts. He didn't like the way she walked. He didn't like the way she talked. But she had to be. Sejak saat itulah kasus ini menjadi kontroversi. Mary diharapkan untuk mengambil sikap dengan menceritakan secara detail kronologi penyebab maupun kejadian agar hakim segera memvonis dan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk dirinya. Karena jika tidak, dia akan diberi pasal pembunuhan berencana, minimal penjara seumur hidup. Tentu dia nggak mau jika hal itu terjadi, apalagi sampai kehilangan hak asuh ketiga putrinya. Di persidangan selanjutnya, Mary menceritakan tentang kenapa dirinya membuka rekening baru di bank. Karena mereka, Matthew dan Mary, memiliki pinjaman di bank untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu pun Matthew yang menyuruhnya, bukan inisiatif dia sendiri. Tujuan Matthew melakukan itu agar dia bisa meminjam uang lagi di bank yang baru. Tentu rencananya itu tidak berhasil, karena masih memiliki pinjaman di bank lain. Biasanya kan ngeling ya, dari bank satu ke bank lainnya. Kalau masih ada hutang di tempat lain yang gak bakalan dipinjemin. Dan lebih parahnya lagi, yang nyicilin semua itu Mary. Matthew gak mau tahu karena itu atas nama Mary sendiri. Itulah yang kadang membuat Mary seperti orang linglung. Dia depresi sama tekanan dari pihak bank dan suaminya sendiri. Sedangkan Matthew gak pernah mau diajak berunding. Sekedar informasi, jadi Matthew ini gak mau kalau minjem di bank atas nama dia sendiri, karena takut citra dia sebagai pengkhotbah jelek di mata masyarakat. Pernah suatu ketika Matthew melakukan kesalahan, ditegur baik-baik oleh Mary. Dia gak terima, katanya kamu jangan ngajarin aku lebih tahu daripada kamu. Dia ngamuk memecahkan vas bunga pemberian ibunya Mary, lalu menghajarnya. Pengacara keluarga Matthew mengatakan, kenapa saat itu kamu tidak melaporkan kepada polisi? Dan mana bukti visum dari dokter? Mary dengan santainya menjawab, aku gak mau membuat image buruk tentang Matthew, karena dia adalah seorang pastor. Gak ada laporan dari polisi, gak ada surat keterangan dari dokter, gak ada bukti foto dan gak ada saksi. Gimana hakim bisa mempercayaimu? Kata pengacara keluarga Matthew. Bahkan semua orang waktu itu nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Matthew. Orangnya sopan, kalau khotbah tentang keharmonisan rumah tangga. Jangankan orang lain, orang tua Matthew sendiri aja nggak percaya. Namun beruntung, di sidang terakhirnya pengacara Mary memberikan bukti berupa kantong plastik yang isinya wig dan sepatu hak tinggi yang dia temukan dari tasnya Mary. Ketika ditanya itu milik siapa, Mary menjawab, barang itu milikku, tapi Matthew yang membelikannya untuk aku pakai saat bercocok tanam. Matthew memiliki... Jadi sebelum melakukan gituan, dia dipaksa untuk nonton. Jika dia menolak, maka Matthew akan memukulnya. Itu Mary alami selama bertahun-tahun. Ibunya Matthew merasa malu mendengar pernyataan kali ini. Dia keluar dari ruang persidangan. Hingga sampailah di malam sebelum kejadian. Saat itu putrinya yang masih bayi nangis terus-menerus.
Matthew bangun dan berusaha untuk mencekik oroknya agar diam. Keributan pun terjadi di sini. Don't you ever lay your hands on me! Do it! I'm gonna suffocate. I'm all night! Sick of this! Matthew melanjutkan tidurnya, sedangkan Mary menghampiri Matthew dan ingin ngobrol baik-baik. Tapi dia menolaknya. Matthew? Please. Mary membawa senapan. Niat awalnya untuk menakut-nakuti aja, biar Matthew ini mau diajak ngobrol baik-baik mengenai permasalahan mereka. Tapi kakinya tersandung, sehingga menarik pelatuk di tangannya, dan terjadilah tragedi itu. Pada tanggal 8 Juni 2007, setelah 8 jam pertimbangan, juri memvonis Mary atas pembunuhan sukarela, yaitu bukan sebagai pembunuh berdarah dingin, melainkan seorang wanita yang diprovokasi setelah bertahun-tahun dilecehkan. Seorang hakim menjatuhkan hukuman 210 hari penjara atau 7 bulan, dengan kredit untuk 5 bulan yang dia habiskan di penjara selama masa persidangan. Jadi selama masa persidangan dia telah menghabiskan waktu 5 bulan di dalam sel. Nah, hukuman dia 7 bulan, terpotong oleh 5 bulan. Jadi dia menjalani 2 bulan saja sisanya. Karena para juri menilai itu merupakan naluri seorang ibu untuk melindungi anak-anaknya, dan itu cukup menjadi pembenaran menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Not guilty. Find the defendant, Mary Winkler. What's the sentencing? Mary mendapatkan kembali hak asuh ketiga putrinya setelah keluar dari sel. Namun sepertinya Hannah masih membenci Mary. Akhir kisah, Mary sudah bekerja di sebuah resto sebagai pelayan. Waktu itu ada seorang pria yang sedang makan. Tiba-tiba dia berkata, "Bukankah kamu wanita yang menembak suaminya dan lolos begitu saja ya?" Mary terdiam sejenak dan menatap pria itu sambil berkata, Wanna be next? pada saat itu kasusnya menjadi kontroversi. Sebagian mendukung dan sebagian lagi tidak puas dengan keputusan hakim. Kalau menurut kalian gimana guys? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar.